masa depan bangsa, saya kira Pak Budius, saya dari NTT, datang ke Jakarta, keseharian saya melarat. Apa tujuan saya? Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya ada di sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini. Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astung Kare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astung Kare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke. Bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Makanya saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar.
Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia. Diresmikan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Itu adalah potensi, Pak. Potensi besar. Jadi Jokowi tidak tinggalkan masalah untuk Jenderal Prabowo Subianto. Dia tinggalkan harta karun untuk Jenderal Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Jenderal Prabowo Subianto mau jujur tidak untuk mengelola ini semua dengan bijaksana? Kembali ke situ. Jadi, menurut saya, Presiden Jenderal Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang telah dipersiapkan dengan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya bicara tentang potensi-potensi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset koruptor. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini. Dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Itu dulu saya kira. Ya, silakan minum, Bu. Kalau kita mendengar alasan-alasan dari Menteri Hukum Pak Supratman yang menyampaikan pertimbangan Presiden adalah untuk kepentingan nasional dan menjaga persatuan. Apalagi kita tahu bulan Agustus adalah bulan HUT RI kita, perayaan kemerdekaan kita. Dan tahun ini genap Republik Indonesia berumur 80 tahun. Pak Prabowo katanya ingin menjaga situasi kondusif karena ada masih sisa-sisa residu pilpres, ada masih polarisasi di tengah masyarakat yang masih belum bersepaham dalam melanjutkan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, itu alasannya yang kita dengar bersama-sama dari Menteri Hukum dan HAM yang notabene itu adalah anak buah Presiden Prabowo. Demi persatuan. Pertanyaannya adalah, sebentar Bu, pertanyaannya adalah ya, apakah dua orang terpidana koruptor ini mempunyai semacam kekuatan mengganggu kepentingan nasional, mengganggu kedaulatan, mengganggu persatuan? Apakah sehebat itu mereka sehingga korupsi yang mereka lakukan harus diampuni oleh presiden? Itu pertanyaan rakyat. Gimana tanggapan Bung On? Apa korelasi amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong dengan masalah persatuan? Kalau kita bicara masalah persatuan, saya pikir itu sangat akrab dengan persoalan intoleransi. Saya pikir itu yang paling nyambung
Kalau kita bicara masalah intoleran yang marak terjadi belakangan, maksudnya yang belakangan mulai muncul lagi, itu baru nyambung. Nah sekarang ada masalah intoleran di Manado. Daerahnya Anda, Tuan Presiden. Kalau bicara masalah persatuan, lihat daerah Anda yang saat ini sedang terjadi kasus intoleran. Itu baru nyambung kalau bicara tentang persatuan. Alasan persatuan dikaitkan dengan amnesti dan abolisi terhadap 2 orang tersangka korupsi. Korelasinya apa? Korelasinya apa? Silakan dijelaskan sama Pak Menteri Hukum dan HAM. Apa korelasinya membebaskan, memerdekakan 2 orang tersangka korupsi dengan masalah persatuan? Nah, sebelum di Manado kan ada di Sumbar. Cirebon kalau tidak salah. Di Sumbar juga ada. Sumbar. Ada. Ada. Itu lebih ada kaitannya kalau bicara masalah persatuan. Gak ada urusan dengan para tersangka korupsi. Lalu beramai-ramailah para pegiat sosial media yang mungkin telah dikondisikan. Oh, ini baru presiden. Hebat, berani, tidak mau dikendalikan oleh Mulyono dan lain sebagainya. Ketahui ya Tuan Presiden, ternak Mulyono yang menjadikan Anda presiden. Dia berani, yes dia berani memerdekakan koruptor. Dia hebat, ya dia hebat. Dia hebat menjilat ludahnya sendiri. Saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Jadi kalau kalian korupsi jangan lari ke Antartika. Karena kalau lari ke Antartika nanti saya kejar. Diam saja di sini. Datang ke rumah saya malam-malam. Tinggal kita deal-dealan. Lu bagian berapa, saya berapa. Apakah begitu Tuan Presiden? Hati saya lebih luas dari luasnya dunia ini. Ketika mendengar Anda berorasi dengan suara yang begitu menggelegar memecah angkasa ini. Saya mendukung RUU perampasan aset koruptor. Anda pengecut yang menjijikkan, yang hanya bermulut besar seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ini luapan kondisi hati yang luka. Luka sekali hati saya. Bukan sekedar kecewa. Bukan sekedar sakit hati. Luka. Saya sudah pernah bercerita, saya bertemu dengan Bapak Jokowi. Saya tanya soal RUU perampasan aset koruptor. Apa katanya? Ketika kita masih berpuasa saja sulit menerobos. Terlalu banyak tembok kepentingan yang menghalangi ini. Padahal hanya 2 persoalan ini. RUU perampasan aset koruptor dan RUU pembatasan uang kartal. 2 hal ini. Kalau bisa sukses, negara kita sudah masuk ke wilayah kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi beliau katakan sulit. Diam-diam saya pendam dalam hati. Pak, tunggu. Lihat saya akan berorasi di depan gedung DPR RI. Saya buktikan. Meskipun saya tidak ngomong ke beliau waktu itu bahwa saya akan berorasi. Tapi semoga beliau lihat jejak digital saya. Hati saya sama seperti hatinya. Kenapa ini penting? Kenapa kita harus munafik untuk melihat kondisi ini baik-baik saja? Kalau kondisi negara ini sedang baik-baik saja, tidaklah mungkin ada program Danantara atau Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Itu semua menurut saya mengarah kepada bukti bahwa memang kondisi perekonomian negara kita sedang tidak baik-baik saja. Betul. Betul. Di saat kondisi ekonomi negara kita sedang tidak baik-baik saja, di sisi sana ada kelompok atau korporasi tertentu yang begitu kejam melakukan aksi korupsi
1000 bahkan 1.500 triliun. Bayangkan Pak Budius. Itu baru di satu unsur BUMN saja. Belum yang lain. Belum lembaga. Belum. Baru di salah satu unsur BUMN. Bayangkan, BUMN punya berapa unsur? Negara kita punya berapa banyak lembaga? Berapa banyak kementerian? Dan bayangkan, di setiap unsur BUMN, kementerian, dan lembaga-lembaga negara, terdapat indikasi korupsi yang sama besar, berkisar dari nominal 1.000 hingga 1.500 triliun. Pertanyaan saya, kalau RUU perampasan aset koruptor ini disukseskan, lalu itu semua dirampas kembali oleh negara, apakah utang negara tidak selesai dalam 1 hari, Pak Budius? Apakah kita tidak melangkah masuk ke dalam wilayah kemakmuran dan kesejahteraan dalam 1 detik saja, Pak Budius? Pertanyaan saya. Ketika Jenderal Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, dia membawa serta otaknya atau tidak? Modal besar ditinggalkan oleh pendahulunya. Mental dipulihkan, disembuhkan. Kurang apa? Tapi memang pada dasarnya Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut. Sehingga dia lebih mementingkan bagaimana posisi jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ini aman. Saya mengamati seakan-akan dia mengharapkan suatu kondisi pemerintahan yang non-oposisi. Sehingga yang dia lakukan sejak dilantik hingga saat ini, apa Pak Budius? Lobby sana, lobby sini, hanya untuk mengamankan posisinya. Dia sudah kerja apa? Saya pernah suarakan ini ketika Wapres dibully. Saya bukan bela Wapres. Tapi kita jujurlah dengan kenyataan. Presiden kita sudah kerja apa? Kenapa Wapresnya yang dibully? Lagian Wapres mengerjakan apapun harus dengan restu Presiden. Meskipun sudah diatur oleh undang-undang. Tapi tidak bisa semau-mau gue Wapresnya. Tidak bisa sekehendak hatinya melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan dan restu dari Presiden. Sungguh pun dia itu adalah pembantu utama Presiden. Dia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan dan restu Presiden. Makanya saya katakan, dulu saya berpikir karena dia adalah jenderal. Mantan Komandan Jenderal Kopassus. Kalau kita bandingkan dengan Insinyur Haji Joko Widodo yang hanya berlatar belakang rakyat jelata. Seorang tukang kayu. Kalau seorang tukang kayu ini punya mentalitas seperti malaikat. Berani pasang dada. Berperang dengan asing. Merebut segala sumber daya alam dari asing. Berani melawan kepentingan. Bahkan ketua umum partainya dilawan. Sekecil itukah nyali seorang jenderal dibandingkan nyali? Jadi Bung melihat ini persoalan nyali. Nyali nggak punya. Apa masalahnya kalau kemudian Hasto dan Tom Lembong ini tidak diberikan amnesti dan abolisi itu, ya kan? Apakah misalnya rencana untuk tidak ada oposisi dalam pemerintahan 100% seluruh partai mendukung, apakah itu yang diharapkan? Apakah demi mengharapkan dukungan 100% di parlemen, PDIP kemudian bergabung? Ya, masa Anies Baswedan yang direpresentasikan oleh Tom Lembong, ya, yang memang orang dekatnya Anies Baswedan, itu membuat Presiden Prabowo merasa nyaman melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bukankah demokrasi mengatur Kakak Oni bahwa tanpa oposisi pemerintah juga tidak cerdas jadinya karena tidak ada yang mengkritik. Kalau berharap seluruh partai mendukung, ya,
rasanya ini bukan demokrasi, kita sudah seperti kerajaan. Nah, jadi kenapa banyak pro kontra dan lebih banyak kontranya? Ya, lebih banyak kontranya. Saya berani mengatakan demikian. Yang pro ya dengan kebijakan ini adalah saya mengatakan itu hanya para penjilat-penjilat yang ada di sekitar presiden, siapapun dia. Bahkan yang dulunya adalah seorang kritikus ya, yang berani mengatakan putih adalah putih, hitam adalah hitam. Menulis aneka puja-puji kepada Presiden Prabowo. Persoalannya adalah saya tidak bisa menutup mata betapa akar rumput yang memenangkan Prabowo Gibran berteriak di mana-mana, Kakak Oni. Ini kan sangat tidak adil. Kita tidak memprotes, hak itu memang hak presiden. Tapi harusnya seorang presiden arif dan bijaksana. Membebaskan korupsi, legitimasi moralnya ada apa tidak? Kejarlah. Sampai ke Antartika saya kejar. Tapi tiba-tiba yang di depan mata dilepas. Apakah masih ada ruang menurut Kakak Oni untuk memberikan semacam perbaikan atas kebijakan yang keliru ini menurut Kakak Oni? Saya berharap begitu. Jadi kan ada beberapa spekulasi. Ada yang menyinggung statementnya Mas Wapres. Bahwasanya keputusan tersebut sudah melalui kalkulasi yang sangat matang. Ya. Itu statement Mas Wapres. Tapi saya melihat statement itu lebih didasari oleh etika profesi. Lebih kepada unggah-ungguh. Ya, kira-kira begitu. Karena tidak elok juga kalau seorang wapres kemudian Berbeda pendapat. iya Tidak boleh malah. menjawab pertanyaan publik Iya. yang justru bentrok dengan keputusan sang presidennya. Betul. Gitu. Tapi saya secara pribadi berharap ya bahwa Presiden Jenderal Prabowo hanya terjebak. Terjebak. Itu harapan saya. Terjebak oleh pertarungan politik busuk atau terjebak apa, Bung? Terjebak dalam deal-dealan politik yang dia sendiri tidak menyadari apa dampak moralnya yang akan terjadi kemudian. Menurut saya begitu. Nah, kenapa saya berharap dia terjebak? Karena orang yang terjebak masih ada peluang untuk insaf, sadar, dan cepat mengambil tindakan untuk berbenah. Itu kalau orang terjebak. Bisa nggak ini kita kategorikan presiden kita khilaf? Ya itu sama saya kira. Saya berharap dia khilaf. Saya berharap dia hanya terjebak saja dalam persoalan ini. Sehingga taruhlah keputusan ini tidak bisa dirubah. Tapi ke depan ada langkah-langkah untuk berbenah. Untuk kemudian ketika pemerintah itu mengambil keputusan bisa lebih bijaksana lagi. Bisa mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama aspek moral. Dan sentimen pendukung yang telah mensukseskan dia jadi presiden. Gak mudah jadi presiden. Gak mudah jadi presiden. Apa hanya dengan sebatas kekuatan politik orang bisa jadi. Tahun 2009. Kita masih ingat. Kurang kuat apa PDIP? Kurang kuat apa Gerindra? Ketika itu Gerindra ibarat kata seorang anak muda yang baru lulus taruna. Begitu energik, begitu progresif. Terasa di mana-mana energi gerakan Indonesia Raya. Faktanya apa? Apakah Megawati dan Prabowo Subianto menang 2009? Kau. Itu fakta. Bahwa tidak sebatas kekuatan politik Anda bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dan bukan hanya satu kali itu. 2014, 2019.
mereka yang menghujat saya, menghujat kami dengan sebutan Ternak Mulyono, mereka dulu dukung Prabowo. Faktanya apa? Nol. Tidak ada hasil. Yang kalian hujat Ternak Mulyono. Kami yang mendudukan Jenderal Prabowo Subianto di kursi manis Presiden Republik Indonesia. Apapun argumentasi kalian, itulah faktanya. Kalian gagal. Dukungan kalian terhadap Prabowo Subianto nggak ada apa-apanya. Kosong, nihil, nggak ada hasil. Semestinya pengalaman-pengalaman itu menjadi guru bagi Jenderal Prabowo Subianto. Bahwasanya dengan menjadi Presiden Republik Indonesia ini sulit. Tidak semudah yang dibayangkan. Tidak seindah obsesi dan angan-angan. Maka ketika Anda telah duduk di kursi manis Presiden Republik Indonesia, ingatlah, Anda harus baik-baik duduk di situ dan amanah. Ingat bahwa Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Maka seberapa besar harapan rakyat terhadap para wakilnya yang ada di parlemen, begitu juga. Sebesar itu juga harapan rakyat terhadap Presiden karena dipilih langsung juga oleh rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden kita? Ini terlalu melukai. Terlalu sangat-sangat melukai. Tuan Presiden. Ya, benar. Ternak Mulyono sedang stres atas sikap keputusan konyol Anda. Memang, Ternak Mulyono sedang stres. Saya juga tahu bahwa Anda merestui segala narasi-narasi hujatan terhadap kami. Karena kalau Anda tidak merestui itu tentu Anda menegur. Tapi ingatlah Tuan Presiden. Kalau bukan Ternak Mulyono Anda tidak duduk di sana. Saya membaca satu gejala. Bahwa ada satu upaya bagaimana supaya kita yang telah mendukung dan mensukseskan Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka inilah yang kemudian memicu gejolak untuk menggoyahkan dan kemudian menggulingkan Jenderal Prabowo Subianto. Saya membaca ada satu agenda yang tersembunyi di balik segala kekisruhan politik tanah air. Itu alasannya saya tahan diri. Itu alasan saya minta teman-teman saya tenang. Tenang dalam artian bukan kita tidak speak up. Kita tetap bersuara, tetap berteriak. Tapi satu yang saya larang, tidak boleh. Yaitu melakukan pergerakan, turun ke jalan. Jangan. Karena rentan ditumpangi. Yang ada teman-teman yang 58% ini Kakak Oni, hampir sebulan ini, hampir 10 bulan lah ya sejak Presiden Prabowo ini dilantik, ya kan. Seolah-olah sudah menjadi anak manis. Banyak sekali ya hal-hal yang semestinya ini dikritisi oleh teman-teman 58% yang memenangkan Prabowo Gibran ini. Ya kan? Tetapi sekarang ini seolah-olah yang selalu vokal, yang selalu kritis itu adalah orang-orang yang kalah ini. Mereka misalnya berdemo ya menjelek-jelekan Wapres Gibran. Mereka mengancam menduduki gedung DPR. Seolah punya banyak massa. Kemudian ada lagi segerombolan orang bawa massa. Menghujat, memfitnah. Pak Jokowi punya ijazah palsu. Dan Ternak Mulyono yang mana saya adalah anak sulung Mulyono. Memang dengan kearifannya mencoba untuk menahan diri. Tetapi seolah-olah publik menilai saat ini kita nggak berani turun ke jalan. Nah ini. Kita tidak berani turun ke jalan karena kita sudah merasa puas. Ini saya tertarik untuk menjelaskan ini. Kenapa
pendukung Jokowi nyaris tidak pernah turun ke jalan Iya. Kenapa, Bu? untuk menyikapi isu-isu tertentu yang sangat menyinggung. Kenapa? Karena ada kami yang selalu mengedukasi, kami yang selalu memberi arahan, hati-hati. Ketika ada pergerakan turun ke jalan dengan massa yang besar, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Itu tidak bisa dihindari, mesti terjadi. Dan ingat, ketika terjadi kemacetan lalu lintas, ketahuilah bahwa laju perekonomian negara juga terhambat di situ. Maka kalau kita mau melakukan pergerakan, mikir urgensinya apa. Apa benar ini demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat? Ataukah kita ini hanya tersulut emosi oleh kabar-kabar yang tidak jelas dari mana sumbernya. Yang tidak jelas apa urgensinya. Yang tidak jelas apa kemanfaatannya. Asal beraksi saja, intinya dapat amplop dan nasi bungkus. Enggak, karena lama-lama situasi seperti ini, apalagi dengan keputusan presiden memberikan pengampunan kepada koruptor, ini seolah-olah lagi test the water. Iya. Kalau benar Ternak Mulyono itu benar adalah seorang yang peduli kepada Mulyononya sendiri, ya, jangan-jangan mereka nggak berani turun ke jalan. Apakah itu yang ditunggu? Kita semuanya harus turun ke jalan. Saya minta saya minta dari kubu itu, ya, jangan yang level-level kita pegiat sosial media, ya, yang ngompor-ngompori panas saja, jangan. Saya minta dari pihak pemangku kepentingan sendiri yang coba salah satunya ngomong seperti itu. Itu pasti terbukti. Karena kalau hanya riak-riak di sosial media, hanya sesama pegiat sosial media yang saling ngompori, saling manusia, nggak ada. Nggak ada masalah, nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada nilainya. Tapi coba misalkan, taruhlah dari pihak Gerindra yang ngomong seperti itu. Jelas dia adalah oknum partai Gerindra. Atau katakanlah dia dari pihak Banteng. Jelas dia adalah oknum partai Banteng. Ngomong seperti itu. Coba kalau berani ngomong. Itu baru akan kita anggap sebagai tantangan yang serius. Dan saya pastikan kita akan buktikan itu. Tapi nggak bisa kita abaikan juga, Kakak Oni. Teman-teman yang meramaikan sosial media itu kan ekspresi dari gejolak rasa suka atau rasa tidak suka kepada kepemimpinan nasional kita. Era sekarang kan memang era post-truth, ya toh. Tetapi bukan berarti itu hanya sesuatu yang sifatnya imajiner. Masa ini saya banyak sekali 2-3 hari ini saya mengamati. Ini sepertinya mereka ini sedang akan siap-siap turun ke jalan dalam jumlah besar di seluruh Indonesia. Karena merasa tindakan presiden mengampuni koruptor ini bukan persoalan politik, Kakak Oni. Loh, kemarin kan nyaris jadi. Ini Pak bukan Budi. persoalan politik. Karena kalau persoalan politik barangkali beda jadinya. Ini adalah persoalan moralitas. Apakah bisa diterima oleh akal sehat pimpinan nasional kita mengampuni koruptor? Pak Budius, kemarin itu semestinya terjadi. Mesti terjadi. Salah satu yang menenangkan massa sampai di daerahnya saya. Salah satu yang menenangkan massa saya. Beberapa daerah kita sudah koordinasi. Termasuk saya kebetulan ada di Jakarta. Sudah pasti. Tapi saya ditelepon. Pak Budius sudah tahu, nggak perlu saya ceritakan. Oh, begini-begini arahannya. Ya sudah. Begitu. Sudah pasti jadi kemarin Pak Budius. Ya. Tidak diprovokasi oleh siapa pemangku kepentingan atau kepada oleh Pak Jokowi sendiri. No. Moral kita ditusuk, Pak. Moral kita ditikam. Nggak bisa kita diam. Pasti malam itu koordinasi selesai dan besoknya mesti pecah. Dan saya sementara berkoordinasi dengan kawan-kawan begini,
Saya ditelepon. Info yang saya terima dan itu valid. Valid. Pak Jokowi ya membebaskan kepada seluruh relawan, seluruh Jokowi lover untuk menyampaikan pendapat dan komentarnya atas kebijakan presiden ya secara bertanggung jawab, itu aja. Oke. Tidak ada larangan. Jadi saya bertanggung jawab bahwa tidak ada arahan dari Pak Jokowi ya, karena saya pikir selama 10 tahun kita mengikuti gaya dan cara berkomunikasi Pak Jokowi ya, tidak pernah mendikte, apalagi mengarahkan, apalagi memerintahkan. Yang Pak Jokowi pesankan adalah jaga suasana guyup. Kalian mau berpendapat atas kebijakan presiden, itu hak warga negara, tidak ada batasan. Nah, karena itu ya, ini kan kebebasan berekspresi. Presiden Jokowi menghargai, bahkan ikut semuanya menyetujui juga nggak ada masalah. Bahwa kemudian banyak juga yang tidak setuju juga nggak ada masalah. Pak Jokowi tidak dalam posisi menghalangi, apalagi menyuruh untuk tidak protes, nggak ada. Saya menjamin informasi itu. Dan menurut saya ya, ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan Jokowi lover tak Jokowi lover, nggak ada kaitan. Nggak ada kaitannya. Ini persoalan moral. Moralitas kita ditusuk dengan kejadian ini, dengan keputusan presidennya para koruptor ini. Ya, moralitas kita tertikam di situ. Jadi kalau ada reaksi-reaksi yang kita lakukan itu benar-benar murni dorongan moral yang ada di dalam hati kita. Bukan karena diarahkan oleh siapa-siapa. Tapi saya bersyukur kalau kemudian Bapak 07 ternyata menyampaikannya, membebaskan semua pendukungnya untuk berekspresi Sesuai dengan pikiran masing-masing. sesuai dengan kreativitas pikiran dan juga cara bertanggung jawab. Ya, Hormat. Jadi saya lebih leluasa lagi gitu, mau berekspresi seperti apa, mau bereaksi seperti apa. Jadi kita tidak merasa ada hal-hal tertentu yang membatasi ya. Ada pikiran-pikiran, oh kalau sebegini bagaimana, kalau sebegini bagaimana. Nggak ada pikiran-pikiran yang membatasi inspirasi dan ekspresi kita. Nah, kenapa saya harus bereaksi keras terhadap Tuan Presiden? Karena ada kecemasan. Ada kecemasan yang terlalu amat serius yang kita rasakan di akar rumput. Saya yakin segenap masyarakat akar rumput merasakan keresahan yang sama. Sejak dilantik kita belum merasa ada satu kinerja yang benar-benar mendatangkan manfaat bagi negara ini dan rakyat Indonesia oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Kita belum merasakan ada satu pekerjaan yang berarti. Belum. Nah, tiba-tiba terjadilah keputusan Presiden Jenderal Prabowo Subianto memerdekakan koruptor. Apapun itulah. Apakah itu karena ada kepentingan politik atau apa dan lain sebagainya seperti yang mereka isukan? Silakan, gak ada urusan bagi kami. Intinya proses hukumnya sedang berjalan. Bagaimana mungkin seorang presiden kemudian mengintervensi ini lalu mengeluarkan amnesti dan abolisi? Bagaimana mungkin? Oke, silakan. Itu adalah hak istimewa presiden. Hak mutlak presiden. Tapi kenapa harus jatuhnya di tersangka korupsi? Kenapa? sudah terpidana. Iya. Kenapa? Kenapa harus jatuhnya ke situ, Pak? Jadi ada kecemasan luar biasa yang kami rasakan. Jangan-jangan tiba-tiba diberitakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto merestui upaya pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka.
Besoknya lagi diberitakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto mendorong upaya adili Jokowi. Jangan sampai besok lagi diberitakan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, Chevron, dan lain-lain. Termasuk juga dengan pabrik smelter di Agusisi kembali ke tangan cengkraman asing. Dan kita diharapkan untuk hanya melongo begini melihat Anda Tuan Presiden, Anda keliru Tuan Presiden. Kami pasti melawan Anda. Saya sudah katakan kemarin kami sabar. Tapi mungkin tidak untuk besok. Catat Tuan Presiden, saya siap dengan segala konsekuensi. Atas pernyataan saya terhadap Anda. Mau bunuh saya. Silahkan Tuan Presiden. Saya terima dengan senang hati. Ya. Satu lagi yang saya ingin diskusikan dengan Kakak Oni adalah katanya ini dilakukan supaya ada semangat rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi udah lewat. Sudah lewat. Gak relevan. Sudah lewat. Momen rekonsiliasi itu ada di momen Pilpres 2024. Yang punya gagasan itu ya Insinyur Haji Joko Widodo. Dia yang punya gagasan rekonsiliasi. Megawati punya dendam politik dengan SBY. Jenderal Prabowo Subianto punya dendam politik dengan Megawati. Jenderal Prabowo Subianto punya dendam politik terhadap Insinyur Haji Joko Widodo juga. Karena dia salah satu tokoh politik yang juga punya peran untuk membesarkan Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Kan begitu. Sehingga ketika orang yang mana dia juga turut membesarkannya itu harus menjadi rivalnya dalam pertarungan Pilpres. Secara manusia tentu sakit hati. Ada dendam politik di situ. Kalah pula ya kan. Dan ini mau diselesaikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo dengan cara menjadikan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dan Ganjar Pranowo Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi karena sombongnya Ganjar Pranowo, sombongnya Megawati Soekarno Putri, sehingga posisi Wapres ini kemudian dicari sendiri oleh Prabowo. Makanya Gibran Rakabuming Raka adalah korban ambisi Jenderal Prabowo Subianto. Lantas kenapa ketika Gibran dihujat, Anda diam Pak? Anda terkesan menikmati segala hujatan terhadap Wapresmu. Anda bahkan membiarkan Ibu Megawati berjalan di atas karpet merah, sedangkan wakil presidenmu berjalan di belakang Anda. Dilanjutkan lagi, Ketua DPR RI Puan Maharani, anak kandung dari Ibu Megawati Soekarno berjalan di atas karpet merah dan wakilmu berjalan di belakang Anda. Pemerintahan punya adab nggak? Pemerintahan punya adab tidak? Kalau pemerintahan punya adab, Presiden Jenderal Prabowo Subianto tidak beradab. Bagaimana mungkin orang yang demi ambisimu kau rayu dia, kau kejar dia? Bagaimana supaya tanpa Gibran pun semestinya ketika Jokowi sudah condong mendukung Prabowo pasti menang. Tanpa Gibran pun. Tanpa Gibran pun ketika Jokowi sudah menyatakan condong kepada Prabowo pasti menang. Kan bisa saja Gibran dikondisikan jadi ketua tim pemenangan nasional. Tapi ada satu ambisi yang begitu menggebu-gebu dari Jenderal Prabowo Subianto. Dia tidak sekedar ingin menang, tapi ingin menang mutlak. Menang besar. Itu ambisinya. Kalau hanya sekedar menang, ketika Insinyur Haji Joko Widodo condong kepada Prabowo, sudah menang. Saya pastikan sudah menang. Tapi kan dia dengan ambisi yang begitu menggebu, dia tidak sekedar ingin menang, dia ingin menang besar. Dan itu terbukti. Terbukti ya, terbukti. Ketika ambil Gibran menang besar.
Lalu kenapa saat ini Anda mengkhianati Bapak Jokowi? Kenapa kita harus sungkan-sungkan untuk mengatakan ini, Pak Budius? Kenapa kita harus malu-malu? Jenderal Prabowo Subianto telah mengkhianati 07. Saya yakin kalau Anda tidak mengkhianati dia, tentu saja segala problem yang dihadapinya, Anda pasti pasang badan. Anda pasti bersikap. Hei Rosulio, Anda bukan pakar telematika. Clear. Rismon Senipar, Anda bukan S3, Anda bukan dokter. Clear. Penelitian, yang punya data diri yang kalian jadikan objek penelitian, membolehkan tidak? Mengizinkan tidak ijazahnya dijadikan objek penelitian? Kalau yang punya ijazah tidak mengizinkan, Tidak boleh. karena latarnya. Lalu kepentingannya apa? Lembaga mana yang meminta kalian untuk melakukan penelitian? Dan itu dibiarkan oleh presiden. Dan itu dibiarkan. Anda mengkhianati orang yang telah menjadikan Anda Presiden Republik Indonesia. Apapun argumentasinya, apapun alasannya. Silakan dia dihujat bahwa dia adalah Mulyono. Saya tahu Mulyono itu nama kecil Bapak Jokowi. Tapi apa motif kalian ngomong Mulyono? Menghujat bukan? Kenapa dia dihujat? Yang kalian bilang Jokodo, Mulyono, plongo-plongo dan lain sebagainya. Dia yang menjadikan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia hari ini. Lalu kenapa Anda mengkhianatinya? Dalam pidatonya di Rakernas PSI, Rakernas atau apa itu? PSI. Kongres. maksudnya. Kongres. Ada pidato Bapak Presiden. Saya jelajah di sosial media. Ada yang bilang Prabowo pecah kongsi dengan wakil presidennya. Itu opini saya. Terima kasih Anda menanggapi opini saya, Tuan Presiden. Tapi saya pikir saya tidak perlu malu-malu untuk menyatakan itulah faktanya. Lantas apa yang harus saya katakan? Dengan gambaran ketika melihat wapresmu berjalan di belakang dan di atas karpet merah orang lain. Dan itu tidak terjadi satu kali, Presiden. Apa yang harus kita katakan tentang itu? Kenapa kita harus sungkan-sungkan mengatakan yang benar adalah benar? Kenapa? Kenapa? Takut. Takut tidak diizinkan ikut menjilat. Takut kursi kekuasaan hilang. Gus Dur bilang apa? Bangsa ini pengecut. Memang pengecut. Saat ini menjadi nyata. Sudah menjadi nyata. Para relawan pendukung Prabowo Gibran hari ini melempem. Apakah karena takut jabatannya hilang? Pak Mahfud MD, mantan ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, mantan Menko Polhukam, pengecut. Hari ini ikut-ikutan jadi orang gila. Bahwa Presiden sudah melakukan sesuatu yang benar, baik, bagus, dan seterusnya. Negarawan. Negarawan dari mana? Ya, jadi silakan. Presiden Jenderal Prabowo Subianto, saya katakan pengecut yang menjijikan, maka kalian adalah para penjilat pengecut. Meskipun menjijikan, kalian sangat menikmati itu. Ya, dan satu lagi catatan kita dari perjalanan hampir 10 bulan ya kepemimpinan Pak Prabowo, memang beliau harus waspada. Di sekeliling Pak Prabowo itu banyak para penjilat saat ini. Dan itu yang sepertinya Pak Prabowo tidak waspada, sehingga masukan dan saran yang sampai ke kuping beliau ya banyak yang kemudian asal Bapak senang. Saya khawatir seperti itu, Bung Oni. Nah sekarang begini, Bung Oni. Nasi memang sudah menjadi bubur, tapi kan buburnya belum dimakan.
kita pernah mendengar Pak Prabowo bilang begini, di era demokrasi mengkritik itu hal yang harus, dan itu biasa. Tetapi kritik dengan makian, kritik dengan caci maki, kritik dengan menyisipkan ujaran kebencian itu yang tidak boleh. Apalagi yang diharapkan beliau adalah kritik yang memberikan masukan, kritik yang konstruktif. Kira-kira ya apa yang bisa kita berikan masukan setelah kita memberikan kritik kepada presiden bahwa beliau tidak arif, beliau khilaf. Nah, kalau saya memberikan saran, barangkali jika memang ada aturan yang memungkinkan, amnesti dan abolisi itu bisa ditarik kembali. Mungkin tidak membatalkan, presiden menarik kembali amnestinya, menarik kembali abolisinya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar memang di pasal 14 itu tidak ada aturan-aturan yang lengkap memang, manakala presiden keliru dalam memberikan amnesti. Di dalam Undang-Undang dari Penjabaran pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 ya memang tidak rinci. Amnesti itu boleh dilakukan, boleh diberikan ya kepada tindak pidana yang seperti apa. Tetapi karena itu memang nggak ada, harusnya digunakan hati nurani. Apakah extraordinary crime boleh diberikan amnesti? Kejahatan yang sifatnya menghisap darah rakyat seperti korupsi ini memang masuk akal untuk diampuni. Di negeri yang sangat maju saat ini, Republik Rakyat Cina, kenapa mereka maju? Karena tidak ada ampun buat para koruptor. Tidak ada pengadilan banding di sana. Anda terbukti, ada saksi, langsung digantung, langsung hukuman mati. Kita, pimpinan nasional, mengampuni. Datang ke rumah malam-malam. Kalau tidak berani mengaku, datang ke rumah saya malam-malam. Kembalikan uangnya, ya kan begitu, dimaafkan. Ini kan sesuatu yang enggak, cara berpikir yang mudah-mudah saja, gampangin. Nah, bahkan begini, kalau memang ini tidak ditarik kembali, ini menjadi sebuah jurisprudensi. Di kemudian hari, koruptor kemudian asik, kita korupsi aja. Nanti kita minta amnesti. Nanti kita minta abolisi. Kan sudah ada jurisprudensi. Dan kemudian, buat apa juga ada KPK? Kasihan mereka bekerja keras, menegakkan hukum, mencari data, mencari informasi, menggali fakta-fakta untuk memperkuat sangkaan-sangkaan. Juga bubarkan juga Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, gak ada guna. Ngapain buang-buang uang negara kalau memang bisa diveto oleh hak prerogatif amnesti ini. Jadi saya pikir operasional mereka dibiayai oleh negara, lagi. oleh uang rakyat, pajak kita diambil untuk membiayai mereka. Jadi karena itu Kakak Oni, karena kita sudah hampir 1 jam, ini saatnya kita juga memberikan semacam masukan kepada presiden. Bagi saya yang paling rasional, ya saya nggak tahu apakah ini punya dasar hukumnya atau tidak, tetapi ada peluang untuk menarik kembali amnesti itu, mencabut kembali. Ya silakan, Hasto mau banding ya banding. Banding silakan. Tom Lembong mau banding, banding. Banding, ada kasasi, ada PK, silakan. Tapi tidak ada kompromi kepada korupsi itu adalah menjadi semacam aturan yang tidak boleh lagi di amnesti-amnestian. Karena ini adalah korupsi. Ya, makanya saya katakan saya berharap bahwa keputusan ini merupakan sebuah kekhilafan atau presiden kita itu hanya sekedar terjebak di situ. Harapannya begitu, sehingga ada langkah-langkah. Dan mudah-mudahan ini belum, sebagaimana tadi dikatakan, nasi menjadi bubur. Ya, semoga belum sampai ke situ. Sehingga apabila langkah itu diperlukan untuk kembali memulihkan kondisi moralitas yang sudah kacau balau ini, ya, saya pikir presiden bisa menghadirkan satu suasana yang menyegarkan di masyarakat. Dan ini ada masukan saya. Ya, Subjektif tapi. silakan sampaikan Kakak Oni.
Kalau kita kerja di perusahaan kan ada kotak P3K. Pertolongan pertama Iya, pada iya. kecelakaan. Betul. Menurut saya seorang presiden juga membutuhkan P3K. Dan itu belum dimiliki oleh presiden kita. Kalau di kotak P3K yang saya sebutkan tadi di perusahaan, ya pertolongan pertama pada kecelakaan itu, atau di sekolahan juga ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau P3K untuk seorang pemimpin adalah pertolongan pertama pada kesuksesan suami, menurut saya. Dan itu adalah istri. Menurut saya presiden kita ya, membutuhkan P3K itu. Karena bagaimanapun juga petunjuk organik itu mesti ada. Ya itu dari istri sendiri itu menurut saya. Nah ketika itu tidak ada, ya, dia seperti melihat panorama P3K yang lain gitu. Ini mungkin sentilan. Ya dia melihat panorama seolah-olah itu milik dia. Bukan, itu bukan milikmu Pak. Kalau bisa kembalikan milikmu. Anda punya P3K supaya Anda tidak tersesat kemana-mana. Melihat yang lain seolah-olah Apa itu milik konkretnya P3K yang kakak maksudkan? istri. Kan saya sudah katakan tadi. Jadi ada Ya. tempat teman berbicara secara Iya. lebih dekat, ya Iya. kan, berdiskusi. Ini masukan subjektif. Saya menyarankan kepada presiden kita. Apakah kira-kira itu relevan dengan solusi yang terjadi ini? Seorang presiden, seorang pemimpin sangat-sangat membutuhkan pertolongan pertama itu, yaitu istri. Kan ada tuh istilah di balik seorang suami yang sukses ada istri yang kuat. Artinya kalau suami nggak sukses, di belakang ada istri atau tidak. Gitu. Mungkin yang Saya ini subjektif, tapi saya pikir ini penting. Karena mungkin saja pendekatan-pendekatan deal-dealan politik yang dilakukan dengan ketum partai tertentu dilihatnya itu semacam gambar seorang istri padahal bukan istrinya. iya. Itu masukan saya. Ya, ya. Dan poin pertama tadi ya saya berharap ini adalah sebuah kekhilafan. Saya berharap presiden kita hanya terjebak saja, kemudian ada kesadaran, kemudian langkah-langkah pembenahan ke depan. Karena kita harus sepakat korupsi ini masalah fundamental. Kenapa saya rela melarat di Jakarta? Hanya untuk menunggu momen kapan saya berorasi. Kenapa? Saya bukan mikirin diri saya. Generasi penerus bangsa akan hidup dalam suatu kondisi yang lebih sejahtera, makmur, dan tentram. Dan di antara generasi penerus bangsa ada anak-anak saya juga. Saya memandang ke situ. Ya saya nggak peduli. Saya mati pun silakan. Tapi semoga saya mati ketika RUU perampasan aset koruptor telah disahkan. Amin. Amin. Baik Kakak Oni, kita sudah mencoba memberikan dan berdiskusi ya, termasuk juga mencoba mengingatkan Pak Prabowo ya, tentu segala kebijakan dan apapun yang akan diambil kita serahkan kepada beliau. Terima kasih Kakak Oni atas diskusinya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, memang ketidakpercayaan atau untrust kepada presiden saat ini mungkin kalau ada survei ini rasanya sangat anjlok ini. Karena komitmen seorang pemimpin nasional itu memang kepada kepercayaan diri ya untuk berani memberantas korupsi. Korupsi di Indonesia memang sudah sedemikian akutnya yang dilakukan oleh para elit yang bekerjasama dengan para bajingan pengusaha yang memanfaatkan uang negara. Dan Pak Prabowo kami anggap baru khilaf. Khilaf itu manusiawi. Jika situasi ini memang ingin kita kembalikan kepada situasi yang normal, ya barangkali saran dari kami adalah menarik kembali amnesti dan abolisi yang diberikan kepada Hasto dan Tom Lembong. Barangkali dengan demikian, ya kepercayaan kepada Presiden Prabowo, pimpinan kita bersama
akan bisa kembali pulih maksudnya ya di seluruh akar rumput masyarakat Indonesia. Dan jika Pak Presiden tidak menarik kembali, mungkin tingkat kepercayaan kepada Pak Presiden ya menjadi taruhannya. Apakah itu yang akan diambil? Kita rakyat Indonesia menunggu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.